Shalom, sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Ya, selamat pagi. Mari saat ini saya undang kita semua untuk mempersiapkan diri kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, jika saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu boleh berkumpul kembali Tuhan di pagi yang cerah ini Tuhan, dan kesehatan yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kehidupan kami Tuhan sungguh tidak pernah lepas dari kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu, kami mau duduk diam Tuhan, kami memuji memuliakan Engkau. Kami ingin lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Hati-hati yang rindu, setiap hati yang ingin Engkau hadir dalam kehidupan kami. Bapakku rindu menyenangkanku, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Dengan penuh kerinduan kita sama-sama katakan, Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk menyembah-Mu. Bapa, ini yang kami minta. Bapakku pintar, layakkan aku,
yang rindu bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kami ingin diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Kami bersyukur Yesus, kasih-Mu. Mari bawa setiap penyembahan kita. Oh, haleluya, Yesus. Bawa kami lebih dekat padamu. Yesus Tuhan, kami rindu bertatapan muka dengan-Mu Yesus. Kami rindu tenggelam dalam kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk memuji, bersorak-sorai Tuhan bagi Engkau. Kau yang berkenan hadir mengurapi ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap sidang jemaat Tuhan yang hari ini mau memuji memuliakan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya, karena Dialah Allah yang menjadi sumber keselamatan dan kemenangan kita. Amin. Amin. Mari saat ini kita sama-sama bersorak-sorai untuk Dia. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Meskipun beribu rebah di kiri kami Tuhan, beribu rebah di kiriku, bermasa di sisi kananku, tak janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah tuaku, kebanggaanku, kudungbaku dan keselamatanku. Tuhan tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Ya Tuhan, hari ini kami mau nyatakan Tuhan, Engkaulah sumber kemenangan kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu.
keselamatan dan kemenangan kita. Bapak Ibu di sini percaya bahwa hanya dekat dengan Tuhan hati kita merasakan ketenangan. Amin. Pertolongannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa situasi dan kondisi tidak mendukung dan kita merasakan Tuhan, kami nggak sanggup lagi Tuhan, tapi justru di situ Tuhan Yesus bekerja. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita imani dan kita katakan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan dalam sungguh berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Kami tenang hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Mari kita juga mempersiapkan persembahan kita. Saya undang petugas untuk di depan mempersiapkan persembahan. Ya Tuhan.
Kami bersyukur Bapa kami dalam surga. Kalau kembali pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kembali kami merenungkan betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Itu sebab Tuhan pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami Tuhan yang menyadari akan kehadiran Engkau di tengah-tengah kami. Engkau akan berbicara kepada kami. Engkau akan menyatakan isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hanya Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dan kami boleh mengerti perjalanan hidup kami untuk sebagai anak-anak-Mu yang mengiring Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu menjadi Allah di dalam tangan-Mu. Sehingga Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami boleh pulang dengan membawa berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami sepenuhnya. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa dan memohon, dan semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, silakan duduk kembali. Oleh kemurahan Tuhan dan puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh berhimpun bersama-sama. Dan minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Prapaskah. Artinya kembali inilah saat di mana kita diingatkan dan kita kembali merenungkan apa makna dan arti penderitaan Kristus. Mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Mengapa tidak ada jalan lain? Apakah tidak sebaiknya ada jalan-jalan yang lebih baik, yang lebih mudah dimengerti, lebih bisa diterima daripada suatu kengerian, sesuatu yang membuat orang merasa mengapa harus demikian? Itu sebabnya pagi hari ini saya ingin mengajak saudara bersama-sama merenungkan sebuah bagian dalam Alkitab, di dalam Injil, di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Kalau saudara boleh mengikutinya bersama-sama. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Kalau kita akan membacanya bersama-sama. Dan kalau saudara meyakini kebenaran firman Tuhan ini, mari kita aminkan bersama-sama ya. Kita baca 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Apa maknanya dalam bagian ini? Ayat ini mengatakan bahwa semua orang yang dipilih, semua orang yang dipilih, yang dipanggil, yang dijadikan anak-anak Tuhan, maka dikatakan ditentukan, sekali lagi, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Yesus. Mungkin pertanyaannya, kenapa harus demikian? Mengapa begitu? Nah, saudaraku, kalau saudara perhatikan pada bagian berikutnya, saudara akan melihat bahwa ini ketentuan yang sangat istimewa dan luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, siapapun kita, maka kita diminta menjadi serupa dengan Yesus. Berarti menjadi serupa dengan Kristus itu adalah sebuah ketentuan. Itu adalah sebuah kerinduan hati Tuhan. Kenapa begitu? Saudaraku sekalian yang kasih Yesus Kristus, kalau saya perhatikan bahwa manusia sejak awalnya sudah diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27.
Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-27, kalau saudara perhatikan pada bagian itu, sangat jelas ayat 27 mengatakan kepada kita bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia diciptakan menurut apa? Sebentar, saya ulangi. Manusia diciptakan menurut apa? Gambar atau rupa? Coba ulangi sekali lagi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar. Lalu mengapa seringkali kita punya kesan ada gambar dan rupa? Ayat yang ke-28. Ayat yang kedua mengatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman di dalam bagian itu dikatakan diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia menurut gambar. Gambar di sana merupakan menunjukkan kepada kita gambar dan rupa. Apa sebetulnya maknanya? Ketika kembali kepada slide. Ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa, gambar dan rupa Allah itu adalah gambar yang paling serupa. Artinya sebuah kemiripan yang paling dekat dengan Sang Pencipta dibandingkan dengan seluruh makhluk yang lain yang sudah ada sebelum manusia itu ada. Satu-satunya makhluk yang diciptakan paling mirip, paling dekat, paling serupa itu adalah manusia. Mengapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Karena di sanalah letak keistimewaan manusia, saudara dan saya, untuk bisa mewarisi dan menikmati keindahan surga. Ada sebuah taman yang disebut Taman Eden. Arti Taman Eden adalah taman kesukaan Allah. Allah paling suka datang ke sana. Allah paling suka menjumpai manusia. Sehingga manusia merasakan ada satu sukacita. Taman kesukaan yang paling dinikmati oleh banyak manusia. Yang paling dirindukan oleh manusia. Dan itu diciptakan untuk Adam dan Hawa. Kalau saya melihat ini, ternyata situasi yang indah yang Tuhan sudah rancangkan itu ternyata dirusakkan oleh dosa. Kalau saya perhatikan, dosa sudah merusak manusia sehingga Hawa pada waktu itu ditipu oleh ular. Semua kemuliaan, semua yang indah, semua yang sudah disiapkan oleh Tuhan, akhirnya apa? Hilang. Manusia diusir keluar dari Taman Eden, dari taman kesukaan Allah. Mereka harus berpeluh, mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan. Padahal bumi menumbuhkan onak dan duri. Ada banyak kesulitan-kesulitan. Dan itu sebabnya mengapa jelas yang paling berat dari semuanya adalah upah dosa itu adalah. Lalu bagaimana mengembalikan manusia menuju ke tempat yang sudah dirancangkan Allah sejak semula, yang diciptakan menurut rupa dalam bentuk gambar dan rupa Allah itu? Satu-satunya jalan adalah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya hari-hari ini ketika kita memperingati Paskah, kita masuk kepada minggu-minggu Prapaskah, kita diingatkan bahwa korban Kristus itulah yang sudah membawa kita kembali ke tempat yang Tuhan sudah rencanakan sejak semula. Untuk bisa masuk kembali ke surga, maka Kristus harus mati di atas kayu salib. Itu sebabnya pengorbanan Kristus adalah sesuatu yang sangat penting. Pernahkah saudara merenungkan bahwa saudara dibeli dengan harga yang mahal? Dia harus mati di atas kayu salib demi menebus saudara dan saya. Siapakah kita? Tidak ada seorang pun yang benar
benar di hadapan Allah, itu firman Tuhan katakan. Kebenaran manusia itu bagaikan kain yang lusuh, gombal. Gak ada artinya. Tidak ada seorang pun yang karena kebaikannya, karena perbuatannya, karena semua yang dia sudah lakukan, membuat dia layak masuk surga karena perbuatannya. Apalagi kita yang sadar bahwa kita selalu dan seringkali masih berbuat kesalahan. Itu sebabnya korban Kristus luar biasa. Dalam kondisi berdosa, dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, Allah menebus kita. Siapa yang ditebus? Orang yang direncanakan. Siapa dia? Itu adalah orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan, itu saudara dan saya. Amin, saudara. Bukankah satu luar biasa kemurahan Tuhan memberikan izin kepada kita supaya kita bisa ditebus. Karena kalau dengan perbuatan kita sendiri, nggak ada seorang pun yang bisa. Sebaik apa saudara? Sebagus apa kita? Walaupun kita mungkin sudah berusaha mati-matian, ingat di hadapan Tuhan itu nggak ada artinya. Karena seringkali manusia yang berbuat kebaikan pun, motivasi di baliknya itu bukan sesuatu yang baik. Masih punya tujuan, masih punya arah. Itu sebabnya mengapa Tuhan mengatakan, aku merencanakan semua orang yang dipanggil itu menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus. Itulah tujuan yang sangat mulia dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Roma pasal 8, mari kita baca sekali lagi. Bisa terbaca? Ya, oke. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya kita dipanggil oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan. Tuhan sudah berkorban di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita semua menjadi seperti Yesus. Amin, saudara. Amin. Ketika kita mau menjadi seperti Yesus, apakah kita sudah Yesus? Belum. Memang setiap kita pasti punya banyak pergumulan dalam hidup ini. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang kadang-kadang menjadi satu pergumulan dalam hidup kita. Setiap orang tidak sama. Si A mungkin bergumul dengan kebiasaannya sehari-hari. Si B mungkin bergumul dengan pola pikirnya yang terus seringkali mengganggu dirinya. Si C punya pergumulan dengan tingkah laku, perkataannya. Ada lagi yang bergumul dengan cara hidupnya, cara bergaulnya. Ada banyak pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi satu hal, siapapun dia, Tuhan menghendaki semua kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan Yesus. Amin, saudara. Amin. Maka pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya sehingga kita bisa menjalani ke tujuan hidup yang mulia ini? Bagaimana kita bisa live like Christ? Bagaimana caranya kita bisa hidup seperti Kristus, menjadi seperti Yesus Kristus? Nah, untuk itu, kalau sudah perhatikan, ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Ingat, untuk bisa menjadi seperti Kristus, kita harus memulai hidup ini dengan sebuah perubahan. Tidak akan bisa jadi seperti Kristus tanpa suatu perubahan. Kalau kita mau pikir, masing-masing kita seringkali hanya berpikir menurut diri kita. Standarnya standar kita. Itu sebabnya mau jadi seperti Yesus harus dimulai dari perubahan. Apa itu perubahan? Yang pertama, harus diawali dari sebuah pertobatan. Tanpa pertobatan
pertobatan, tidak mungkin seseorang akan berubah. Bagaimana kita bisa berubah kalau kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah? Bagaimana kita bisa berubah kalau kita anggap itu suatu yang biasa? Bagaimana bisa berubah kalau kita tahu seolah-olah masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang umum dan wajar terjadi? Jadi, mau tidak mau, yang pertama harus ada pertobatan, kesadaran akan kesalahan yang kita perbuat. Perubahan itu yang diawali dengan pertobatan itu akan membawa kita kepada sebuah posisi di mana kita tidak lagi menjalani kehidupan yang lama. Pertobatan itu membawa kita yang dahulunya berjalan pada satu arah, dan itu merupakan kesukaan kita, itu merupakan satu hobi kita, membuat kita berhenti. Kita sadar, why? Kenapa saya harus ke sana? Kenapa saya harus melakukan itu terus? Kenapa itu menjadi kesukaan saya? Harus berhenti. Bukan hanya berhenti, dia berbalik. Yang dulu menjadi kesukaannya, sekarang bukan lagi menjadi kesukaannya. Kemudian baru dia bisa melangkah pada langkah kedua, menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Maka langkah yang kedua, kita harus bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Apa maksudnya menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Itulah suatu kondisi dan keadaan di mana kita betul-betul mau mengatakan, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Memerintahlah atas hidupku. Siapa yang selama ini memerintah hidup saudara? Contoh yang paling mudah. Ketika saudara mau makan, apa yang saudara lakukan? Pasti biasanya kalau saudara pergi ke restoran, yang dia akan diminta apanya kalau mau makan? Menu. Setelah menu dibaca, kira-kira saudara akan tentukan apa? Apa masakan yang saudara inginkan? Apa yang saudara mau? Kan kita cari, lihat. Oh, ada rawon, ada soto, ada... Semuanya kan ada. Sekarang bagaimana saudara memilihnya? Banyak orang yang memilih begini, apa ya yang paling saya senangi? Betul nggak saudara? Maksud ada saudara kalau pergi ke restoran cari makanan, kalau saya cari apa yang paling nggak saya senangi? Ada? Ya kan? Ya pasti, mana yang paling saya senangi dong? Ya kan? Wah, mana favoritnya? Bahkan kadang-kadang kalau saya seringkali tanya, apa yang istimewa dari restoran ini? Ya toh? Biasanya kalau yang favorit itu, wah senang sekali kita bisa, wah enak pasti, sebab semua orang suka. Saudara tahu nggak bahwa pola pikir, pola pandang semacam itu yang seringkali menguasai hidup kita, sehingga seringkali kita melakukan kesalahan. Tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak membuat dia menjadi pemerintah atas hidup kita, tapi yang memerintah adalah keinginan kita. Kalau nggak keinginan kita, keinginan orang banyak. Apa yang paling terkenal? Apa ya? Orang banyak. Oh, menurut kebiasaan banyak orang milihnya yang ini. Oh ya, saya ikut. Nah, ikut kepada kehendak orang banyak. Menyerahkan diri kepada Tuhan itu berarti dalam hal sekecil itu pun saudara boleh belajar bertanya, Tuhan, apa yang paling cocok untuk saya supaya hidup saya makin sehat, bisa memuliakan Tuhan, bukan cuma nuruti kemauan sendiri. Ada orang yang karena tidak pernah memikirkan kesehatannya, pokoknya semua sudah masuk sampai badannya gendut. Kalau sudah gendut, bahaya sudah. Banyak segala macam penyakit masuk. Kalau sudah sakit masuk, Tuhan, tolonglah saya, sembuhkan saya. Tuhan tanya, kenapa disembuhkan? Ini loh kolesterolnya tinggi. Oh iya, terus? Ya supaya cepat bisa turun. Oh, lah, kalau mau turun kolesterolnya, jaga makannya.
Jangan cuma minta, tetapi kita sendiri tidak menuruti dan menjadikan dia pemimpin atas hidup kita. Itu makan saudara, yang lainnya masih banyak, saudara bisa kembangkan sendiri. Itu sebabnya menjadikan diri Tuhan itu menjadi pemimpin, itu akan merubah pola pikir kita. Coba Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Apa yang Tuhan katakan dalam bagian ini? Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Oke, yuk. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa artinya? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Harus ada perubahan. Jadi berbicara soal menjadi seperti Yesus, itu adalah perubahan pola pikir, ada perubahan di dalam karakter kita, dan perubahan di dalam perilaku. Seringkali manusia, silakan film. Seringkali dalam hidup manusia, kita itu berpikir bahwa menjadi serupa dengan Kristus menurut gambar dan rupa, itu cuma tampilan depannya. Seolah itu cuma yang ada di depan, aksesorisnya, pakaiannya, wajahnya, rambutnya, dan itu pokoknya harus serupa dengan Yesus. Apakah itu? Sudah pasti tahu. Siapa yang saya tayangkan berikut ini? Ya, silakan. Oke, ini adalah sebuah cuplikan dari seorang model yang seperti ini. Kira-kira sudah tahu siapakah dia? Nih. Nah, ini dalam sebuah show. Oke. Ya, cukup, nggak usah panjang badan. Kira-kira menurut saudara siapa yang kenal? Siapakah dia? Siapakah dia? Ya, saya kok dengar senting-senting. Siapakah dia? Dia adalah Valeria Lukyanova. Siapa dia? Dia adalah seorang Rusia yang karena sangat mengidolakan boneka Barbie, dia sampai mengoperasi dirinya. Pokoknya semua dibentuk persis seperti Barbie ya. Tolong, yang kedua. Nah ini apa persamaannya sehingga saudara bisa lihat. Ya, ini gambar-gambar. Ini aslinya, orangnya seperti ini, Valeria itu. Tell us what you think of her look. Bentukannya. By the end of the video, we'll Nah, show you what she looks like ini pada today. waktu kecil No dia makeup on seperti at all. ini. Nah, tetapi kalau dia besar seperti ini dan dia mencoba membentuk dirinya dengan segala sesuatunya persis seperti boneka Barbie. Nah, persis kan? Nah, kalau seperti ini bisakah kita mengatakan Valeria seperti Barbie? Bisa? Halo, bisa enggak Pak? Ketenggelam saudara? Bisa enggak? Bisa, karena memang dia menyerupai, memiripkan dirinya seperti Barbie. Tetapi kalau saudara mau menjadi seperti Tuhan Yesus, gimana caranya? Apakah dengan pakai, ya menurut, karena macam-macam begitu banyak pandangan tentang siapa Yesus. Yesus itu sebagian besar kita itu kenalnya seperti seorang Yahudi yang mempunyai rambut yang panjang, ya, yang pakai jubah gitu. Sudah pernah tahu kalau sudah buka dalam sejarah dan catatan-catatan Bapak Gereja, Yesus yang ada di India gambarnya rambutnya itu keriting, nempel dengan kepalanya. Itu kan tergantung imajinasi manusia. Maka apakah ketika kita sudah memakai simbol-simbol, bentuk-bentuk, model-model seperti itu, maka saya bisa mengatakan saya sudah seperti Yesus?
Menjadi seperti Yesus itu berarti ada perubahan hidup, ada perubahan pola pikirnya, ada perubahan karakternya, ada perubahan perilaku, sehingga hidupnya betul-betul bisa memuliakan Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus itu adalah sebuah pergumulan dan perjuangan dalam hidup ini untuk kita betul-betul mau menunjukkan Kristus hidup di dalam hidup kita. Jadi, apa makna pengorbanan Kristus di atas kayu salib? Dia menebus saudara, memindahkan saudara dari kebiasaan hidup yang lama untuk berhenti. Tidak lagi melakukan, kemudian berbalik untuk mempunyai pola pikir, perubahan karakter dan perubahan perilaku, sehingga kita boleh terus menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita berubah? Sudah adakah perubahan-perubahan seperti itu? Sudahkah kita meneladani Kristus dalam hidup ini? Bagaimana bisa serupa dengan Kristus? Kita bisa serupa dengan Kristus kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kuncinya adalah dimerdekakan dari dosa. Apa sebetulnya yang membuat kita berdosa? Apa yang sebetulnya yang seringkali membuat kita jatuh di dalam kesalahan? Penyebabnya yang pertama adalah pola pikir. Seringkali kita lakukan itu dan kita merasa itu bukan sesuatu yang salah. Maka kita akan lakukan dengan baik. Bahkan makin hari makin ahli. Makin hari makin mampu dilakukan dengan bagus. Karena dia pikir, itu sebabnya mengapa orang-orang yang salah diputuskan oleh pengadilan masuk ke dalam penjara, mengapa keluarnya tidak jadi lebih baik? Karena mereka tidak pernah sadar bahwa itu kesalahan. Justru mereka menganggap masuk penjara sebagai sebuah sekolah. Tanya, lo kamu gimana? Oh aku gini lo, kok sama kita. Terus gimana caranya? Lo kamu kok bisa? Coba ajarin aku. Coba kalau dia tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Dia sadar itu sebuah kesalahan. Dia merubah pola pikirnya. Dia berubah karakternya, tidak lagi seperti yang lampau menginginkan, merasa itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Ketika dia berubah, dia menyatakan Kristus sebagai pemimpin atas hidupnya, maka hidupnya akan berubah. Hidupnya akan menyenangkan Tuhan. Semua orang yang melihat dia akan merasa luar biasa. Siapa yang menganggap dirinya paling benar? Siapa yang pernah mengatakan bahwa dirinya tidak pernah bersalah? Bukankah awal daripada perubahan hidup itu ada kesadaran, sebuah pertobatan? Kalau boleh ditanya, siapa di sini yang pernah merasa bahwa dirinya tidak pernah berbuat dosa? Silakan tunjuk tangan. Saya sendiri tidak berani. Bahkan kalau ditanya siapa yang paling banyak berbuat kesalahan, saya akan angkat tangan lebih dulu. Karena itu adalah awal daripada pemahaman bahwa saya memerlukan Kristus. Saya memerlukan perubahan pola pikir. Saya perlu diubahkan sehingga saya boleh menyenangkan Kristus dalam hidup ini. Amin saudara. Itu sebabnya pertanyaan, maukah sekarang kita diubahkan? Maukah kita bertumbuh semakin dewasa secara rohani? Sehingga betul-betul kehidupan kita menjadi seperti Kristus. Ingat, pertumbuhan rohani itu sebuah proses. Semakin dewasa, kalau ditanya orang, sudahkah engkau dewasa secara rohani? Pertanyaannya, sudah ada perubahan atau tidak? Apakah hari ini lebih baik dari kemarin? Kalau hari ini belum lebih baik dari kemarin, pertanyaannya di mana letak pertobatannya? Di mana letak pertumbuhannya? Saya masih ingat ada seorang tante
yang ketika saudara-saudaranya datang kepadanya dan tanya, waduh, sekarang katanya kok makin seperti ini? Iya, iyanya apa? Ya karena saya ini jadi anak Tuhan. Oh, anak Tuhan seperti ini. Nah, jadi anak Tuhan sudah berapa lama? Sudah 38 tahun katanya. Wah, hebat. Terus, lah kok tak lihat pancet aja sih tante? Suka ngomelan, ngomong tuh seenaknya sendiri, nggak pernah berpikir apa-apa. Pokoknya semua yang bisa dikeluarkan saja, nggak pernah dikontrol. Lalu apa artinya jadi anak Tuhan? Saudaraku sekalian, meneladani Kristus, menjadi seperti Kristus, bukankah itu sebagai sesuatu yang harus kita gumulkan? Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seorang yang sangat taat kepada Bapaknya. Dia disuruh dari surga turun ke muka bumi. Dia membantah? Tidak. Ketika dia diminta oleh orang-orang, oleh ibunya sekalipun untuk membuat mukjizat, dia mengatakan, belum kehendak Bapa. Dia baca taat. Bahkan ketika dia bergumul harus menghadapi salib, di sepanjang malam dia berdoa. Apa yang dia katakan? Bapa, aku tahu ini sesuatu yang berat. Ingat saudara, pertumbuhan rohani, berubah karakter, berubah sifat dan pola pikir itu tidak gampang. Sekali lagi, tidak gampang. Tuhan Yesus sendiri bergumul, ya Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini. Bergumul saudara. Tetapi kelebihannya, teladannya, dia mau taat. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Di tengah-tengah ketaatannya, dia menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Bahkan kalau saya perhatikan apa teladan yang Tuhan berikan, dia memberikan contoh kesabaran yang luar biasa. Menghadapi murid-muridnya yang sudah ikut sama dia jadi tidak pernah mengerti, terus tidak bisa mengerti, tapi Tuhan dengan sabar. Kalau sudah perhatikan bagaimana dia mau mengampuni. Ketika orang-orang berbuat jahat, ketika orang-orang memfitnah dia, ketika orang memperlakukan dengan kasar, ketika orang menganggap dia sebagai pesakitan, dia tetap diam dan tenang. Hanya pada saat-saat dia butuhkan, dia berbicara. Pada waktu ada seorang meludahi dia, dia mengatakan, apa salahku? Tunjukkan itu. Kalau tidak, mengapa engkau meludahi aku dan menampak? Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, biarlah karakter yang sudah menjadi satu kebiasaan dalam hidup yang memberikan teladan kepada kita. Bagaimana ketika dia menghadapi para orang-orang yang menyiksa dan membuat dia menjadi sengsara. Sudah tahu? Ketika dia menghadapi orang-orang yang mau menyalibkan dia dan membuat dia sengsara, apa katanya? Dalam pergumulan dan kesakitannya, di tengah-tengah melelehnya darah, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Musuh yang jelas-jelas menyiksa, melakukan ketidakadilan, Tuhan berkata, ampunilah mereka. Adakah karakter itu dalam hidup kita? Sudahkah kita berbesar hati mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Padahal itu seringkali kita doakan dalam doa Bapa kami. Yang seringkali justru kita cuma mengingat kesalahan orang, kebaikannya lupa. Coba perhatikan, kalau suami dan istri sedang bertengkar, apa yang diingat? Kamu tuh, wah, memang kamu tuh baik sekali. Kamu selalu tidak pernah terlambat memberikan gaji, begitu? Kamu tuh selalu sayang sama saya. Itu kalau marah begitu? Enggak, kalau sudah ada marah, yang diingat cuma jeleknya toh. Memang kamu tuh cerewet. Kamu tuh tidak pernah memperhatikan saya. Mosok sih seumur hidup tidak pernah memperhatikan. Ya saudara, teladan Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka.
Karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang berbuat. Banyak kesulitan, banyak masalah muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena kita tidak serupa dengan Kristus. Bukannya tidak serupa, dan kita tidak mau pernah berubah dan bertumbuh dalam rohani kita, saudara. Ketika saya menyadari dan melihat bahwa saya yang lemah, banyak kesalahan, banyak kekeliruan, bahkan orang mungkin menganggap saya sampah. Justru disitulah titik di mana saya merasa, Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mengampuni saya. Engkau memberikan jalan yang baik dalam hidupku. Itu sebabnya kalau ada orang lain bersalah sama saya, bagi saya itu gak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan korban Kristus bagi saya. Maka itu tidak akan pernah membersih dan mengganggu pikiran saya. Saya mengatakan, Tuhan, terima kasih aku diberi kesempatan makin maju dan bertumbuh secara rohani. Karakterku dirubahkan, kesabaranku diuji, dan aku terus mau belajar makin sabar, mau mengampuni. Karena apa? Karena kasih Kristus yang luar biasa dalam hidup kita. Itu sebabnya, kalau sudah perhatikan, siapakah kita? Mari kita masing-masing memeriksa diri kita masing-masing. Apa yang muncul dalam cermin dari kehidupan kita? Siapakah yang muncul di sana? Kristuskah atau diri kita? Yang muncul itu adalah kemuliaan Bapa atau sebetulnya kelemahan-kelemahan kita? Adakah Kristus itu nyata? Siapapun kita, bisakah Kristus yang muncul dalam hidup ini? Itu sebabnya saudara, coba periksa. Ya, ketika saudara menjalani hidup sehari-hari, adakah kasih, sejahtera, sukacita, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, buah roh itu muncul dalam hidup kita? Kalau itu muncul berarti Kristus wujud nyata dalam hidup kita. Sehingga orang siapapun yang melihat kita dan bertemu dengan kita, dia akan memuji dan memuliakan Tuhan. Saya sangat teringat dengan sebuah ilustrasi yang sangat mengesankan saya. Cerita tentang seorang yang buta, seorang gadis yang buta, yang karena ditinggal oleh seluruh keluarganya, karena kecelakaan semuanya binasa, hanya tinggal dia, tapi dia dalam kondisi mata buta. Kenapa dia bisa tetap selamat? Karena dia buta, tidak diajak oleh keluarganya piknik. Dan pikniknya keluarga satu mobil itu kecelakaan, meninggal semua. Dia selamat karena dia ada di rumah. Kenapa? Karena kata keluarga memalukan. Punya anak kok buta. Dan sudah tahu perjalanan hidupnya. Dia harus menyambung hidupnya dengan jalan berjualan apel di sebuah bandara. Tanpa disengaja ada serombongan wartawan yang tergesa-gesa akan mengejar pesawat. Tanpa disengaja juga, keranjang apel yang ditaruh di pinggir jalanan itu tersandung. Sehingga semua buah apel itu berserakan kemana-mana. Sudah tahu apa yang dikerjakan oleh si gadis buta? Dia merasa ada yang mengandungnya dan membuat semua barang-barang itu jatuh. Dia berusaha menggapai, tapi namanya buta, dia tidak tahu kemana larinya itu. Ada seorang dari rombongan wartawan yang melihat peristiwa itu. Dia tidak jadi terus, dia kembali. Dia membantu dan menolong mengambilkan apel-apel itu untuk kembali ke tempatnya dan menyerahkannya kepada si gadis buta itu dengan pernyataan, maafkan ya, maafkan sehingga apelmu terjatuh. Tapi ini semua sudah saya kembalikan.
Dia mengambil uang dan dia mengatakan, ini sebagai ganti rugi kalau ada apel-apel yang rusak karena berjatuhan. Terimalah ini. Sudah tahu apa yang keluar dari mulut anak yang buta itu? Dia berkata, Engkaukah Yesus? Engkaukah Yesus? Kenapa? Karena selama hidupnya dia disia-sia oleh keluarganya, karena kebutaannya dia selalu disingkirkan. Satu-satunya kesempatan hanya dia bisa setiap minggu diajak oleh tetangganya pergi ke gereja. Dan dia cuma mendengar ada seorang yang namanya Yesus yang begitu baik, yang mau memperhatikan dan menolong. Sehingga ketika dia melihat dan mendapatkan peristiwa itu, dia mengatakan, Engkaukah Yesus? Saudara, adakah orang melihat saudara dan ketika berjumpa dengan saudara dia mengatakan, Engkaukah Yesus? Seperti Yesus. Musik silakan tampil. Seperti Yesus, mari kita kata, Tuhan, aku rindu. Berat iya, ada banyak pergumulan, betul. Apakah jalan itu mudah? Tidak. Apalagi saudara punya problem, baik itu dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan teman sekerja, dengan teman segereja, bukan sesuatu yang mudah. Itu sesuatu yang sangat menjadi pergumulan. Tapi mari kita datang dan kita katakan, seperti Yesus. Seperti Yesus, itulah yang kurindukan dalam hidupku ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebentar di depan kita ada tubuh dan darah Kristus yang akan kita bersama-sama peringati. Maukah kita kata, Tuhan, aku mau seperti Engkau. Seperti Yesus, seperti Yesus, hidupku sampai ke surga, saudara sungguh-sungguh kata mau seperti Yesus. Berdoa dalam hatimu dan persiapkan hidupmu seperti Yesus. Saudara rindu, sudah boleh bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Saat ini angkat tanganmu dan taruh di dadamu, katakan, hidupku sayang Tuhan,
Saat ini saudaraku, mari kita persiapkan hati kita di dalam proses menjadi serupa dengan Kristus. Ini bukan masalah yang mudah. Itu berarti kita harus mengorbankan ego kita. Kita harus merendahkan diri kita. Kita harus berani menghadapi tantangan demi tantangan yang ingin mengubah fokus kita dari Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa proses menjadi serupa dengan Kristus itu tetap harus kita jalani sebagai anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sebagaimana yang sudah dinasihatkan oleh firman Tuhan, saat ini kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus. Saudara dan saya diundang untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sebentar, petugas akan membagikannya kepada saudara. Saudara yang rindu bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus boleh mengambilnya. Kalau semua sudah, kita akan pegang. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat hosti ini di tangan kanan kita. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu, itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, dia mengambil roti. Dan setelah ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dengan iman. Silakan jemaat mengambil cawan dengan tangan kanan saudara, dan bila saudara menyetujui pernyataan pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan dia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru yang disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan iman. Bila saudara berterima kasih kepada Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Allah. Biarlah damai sejahtera dari Allah yang tidak mungkin bisa dimengerti oleh akal dan pikiran manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus.
Kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-alatnya, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Pulanglah dan terimalah berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan Amin. Immanuel. Silakan bersaat teduh sejenak. Berterima kasihlah kepada Tuhan untuk berkat-berkat khusus yang sudah dicurahkan.